Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United harus menelan kekalahan dengan skor telak 1-6 kala menjamu Tottenham di laga pekan keempat Premier League di Old Trafford. Setelah sempat unggul lebih dulu lewat penalti Bruno Fernandes, United harus berbalik tertinggal setelah Spurs mencetak gol lewat Tanguy Ndombele dan Son Heung-min. Kartu merah Anthony Martial membuat segalanya menjadi berat bagi United. Hasilnya, Spurs pun mampu menambah 4 gol lagi, masing-masing lewat 2 gol Harry Kane serta 1 gol dari Son Heung-min dan Serge Aurier. Sudah mahal-mahal dibeli seharga 974 miliar. Bek tengah ini cuma jadi penyebab MU kebobolan 2 gol Tottenham Hotspur pada laga di kandang sendiri pada Minggu malam. Padahal ini masih babak pertama laga Liga Inggris. Sorotan akan terarah pada bek tengah mahal MU, Harry Maguire. Setelah setan merah ditusuk dengan 2 gol dalam 3 menit oleh anak-anak Jose Mourinho, menyusul gol cepat dari titik penalti oleh Bruno Fernandes pada menit kedua pertandingan di Old Trafford. Gelandang Portugal Bruno Fernandes berhasil membawa MU unggul cepat saat jam pertandingan belum lagi menunjukkan menit kedua, setelah Anthony Martial dijatuhkan oleh Davinson Sanchez di dalam kotak penalti Spurs. Tapi Tottenham melawan balik dan dengan segera mencetak gol balasan selang 2 menit kemudian, sebelum berbalik unggul hanya dalam selisih 5 menit sejak gol tendangan penalti tadi. Untuk gol pertama, bek tengah Harry Maguire menyundul bola dengan maksud baik ke arah kiper David De Gea, tapi bola berhasil direbut oleh Eric Lamela sebelum bola liar mencerat dan disambar oleh Tanguy Ndombele. Hanya selisih 3 menit kemudian terjadi gol kedua Spurs. Siapa pelakunya? Harry Maguire lagi. Ia mendorong Harry Kane jauh di dekat garis tengah lapangan. Sang striker Inggris itu kemudian mengambil tendangan bebas dengan sangat amat cepat dan mengirim bola ke arah Son Heung-min. Sisanya Anda sudah tahulah, gol kedua Spurs melalui kolong David De Gea. Dan penderitaan setan merah di stadion nerakanya sendiri belum berakhir setelah 2 gol lagi terjadi setelah itu. Satu melalui Harry Kane pada menit 30 dan satu lagi melalui Son Heung-min pada menit 37. Manchester United bakal membawa 2 pemain baru sekaligus dalam waktu dekat. Bukan hanya Edinson Cavani, setan merah juga diklaim sudah sepakat dengan pemain muda Facundo Pellistri. Manchester United berupaya keras untuk bisa mendapatkan pemain baru pada hari-hari terakhir bursa transfer awal musim 2020-2021 ini. Sejumlah nama pun disebut segera merapat. Dikutip dari ESPN, United sudah mencapai kesepakatan dengan Edinson Cavani. Pemain asal Uruguay tersebut akan datang dengan status bebas transfer. Kontrak Cavani dengan PSG tak diperpanjang. United memberikan kontrak dengan durasi 2 musim kepada Cavani. Kabar yang beredar, mantan pemain Napoli akan mendapatkan gaji 200.000 pound sterling dari pihak United. Selain Edinson Cavani, seperti dikutip dari laporan Fabrizio Romano, United akan membawa 1 pemain baru lagi. Pemain yang baru akan merapat ke Old Trafford adalah Facundo Pellistri. Sama seperti Cavani, Facundo Pellistri juga berasal dari Uruguay. Hanya saja dari sisi usia mereka berasal dari generasi yang berbeda. Facundo Pellistri baru berusia 18 tahun. Facundo Pellistri berposisi sebagai penyerang dan bermain untuk Peñarol. Dia promosi ke tim utama pada 2019 yang lalu. Sejauh ini Facundo Pellistri telah memainkan 22 laga di Premier Division dan mencetak 1 gol. United harus mengeluarkan uang dengan kisaran 10 juta euro untuk membeli pemain kelahiran 20 Desember 2001 itu. Pellistri baru saja mendapatkan nomor punggung 10 dari klubnya pada awal musim 2020-2021 ini. Keputusan Manchester United memprioritaskan transfer Jadon Sancho musim panas ini kembali menuai kritikan.
Kali ini ada legenda mereka sendiri yang bicara Wayne Rooney. Rooney tahu Sancho sangat menarik, tapi menurutnya MU sudah punya pemain seperti itu. Karena itulah dia heran mengapa pihak klub terus mencoba mengejar Sancho, apalagi karena harga yang begitu tinggi. Menurut Rooney pribadi, MU lebih membutuhkan striker tangguh berpengalaman, striker yang bisa memberikan jaminan gol, seperti Harry Kane di Tottenham Hotspur. Memang transfer ini sulit dan mahal, tapi menurutnya lebih baik memburu Kane daripada Sancho. Chris Smalling merupakan transfer prioritas AS Roma pada musim panas tahun ini. Hingga saat ini finalisasi transfer Smalling masih terus mengalami kendala. Dikejar oleh waktu, AS Roma terus berusaha agar tidak kehilangan kesempatan di transfer ini. Paulo Fonseca kembali menggarisbawahi soal kebutuhan timnya akan Smalling. Man United memang cukup alot dalam bernegosiasi soal harga Smalling. Tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer tersebut hanya mau melepas Smalling dengan harga 20 juta euro atau sekitar 348 miliar rupiah. Tawaran yang diajukan AS Roma dinilai belum memenuhi harga tersebut. Smalling sendiri secara terbuka bersedia untuk kembali ke AS Roma setelah sempat menjalani masa pinjaman pada musim 2019-2020. Hal ini tidak lain disebabkan oleh nasib Smalling yang sulit menembus tim reguler Man United. AC Milan meresmikan transfer Diogo Dalot dari MU. Bek kanan asal Portugal ini didatangkan dengan skema pinjaman. Dalot akan mengenakan nomor punggung 5 untuk Rossoneri. Kabarnya, kesepakatan ini hanya peminjaman murni, tanpa klausul pembelian permanen. Belum ada keterangan yang lebih rinci soal peminjaman ini, tapi kabarnya Milan mendapatkan posisi terdepan jika benar ingin membeli Dalot secara permanen nanti. Dalot hanya tampil satu kali untuk MU musim ini, yakni pada kemenangan 3-0 kontra Brighton di Carabao Cup kemarin. Dia akan menghabiskan sisa musim 2020-2021 di San Siro. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan FC Porto terkait transfer bek Alex Telles. MU dikaitkan dengan bek kiri Porto Alex Telles. Akan tetapi transfernya disebut nyaris berantakan. Pasalnya MU terlalu lama bergerak. Porto bahkan disebut sempat memberikan deadline alias tenggat waktu agar mereka segera melepas penawaran. Kini ada kabar bagus bagi para fans Manchester United. Klub kesayangan mereka dikabarkan telah meraih kesepakatan dengan Porto. Kabar ini dilansir oleh jurnalis terkemuka Fabrizio Romano. Lebih lanjut, Fabrizio Romano mengungkapkan berapa harga jual yang dipatok oleh Porto pada MU untuk Alex Telles. Ia menyebut MU harus mengeluarkan kocek 15 juta euro plus sejumlah tambahan berbentuk bonus. Ia menyebut Porto sebenarnya tak rela melepaskan Telles ke United, namun mereka akhirnya bersedia menjualnya karena desakan bek 27 tahun tersebut. Jika jadi merapat ke Old Trafford, Alex Telles akan menjadi rekrutan kedua MU pada musim panas ini. Mereka sebelumnya baru mendatangkan Donny van de Beek. Media harian asal Manchester yakni Manchester Evening News memprediksi nomor punggung yang akan dipakai oleh Cavani selama membela MU nantinya. Setidaknya ada 6 kemungkinan nomor punggung yang nantinya akan dipakai oleh Cavani setelah resmi diperkenalkan sebagai pemain MU. Kemungkinan besar Cavani akan memakai salah satu di antara nomor punggung 7, 19, 27, 28, 30, dan 32. Dari ke-6 nomor punggung tersebut, hanya satu nomor punggung yang pernah dirinya pakai sepanjang karirnya. Nomor tersebut adalah nomor punggung 7. Nomor tersebut pernah Cavani pakai di awal-awal karirnya ketika masih membela Palermo dan Napoli. Di MU sendiri, nomor punggung tersebut merupakan nomor keramat. Nomor di mana pemain yang memakainya diharapkan bisa membawa kejayaan bagi klub yang bermarkas di Old Trafford itu. Selama berseragam MU, nantinya Cavani akan menerima gaji 200.000 pound sterling per minggu, nominal gaji yang terhitung tinggi untuk ukuran seusianya. Cavani sendiri pergi dari Parc des Princes dengan status top skor sepanjang masa PSG dengan torehan 200 gol dalam 301 penampilan.